Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Destri Ayu Ramadhani, Fasih Ramadanti Aliyah, Moh Fauzi, Muhammad Iqbal, Lulu Isa Adafilaili, dan Kiki Tresnani. Izinkan kami mempresentasikan bab 2 yaitu forecasting. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian forecasting, di mana pengertian forecasting yaitu perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Sementara tujuan forecasting sendiri yaitu ada dua metode pendekatan, yaitu speculative approach dan calculate risk approach, di mana speculative approach yaitu perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor intern dan ekstern. Sementara calculate risk approach yaitu perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap bentuk yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor intern dan ekstern. Hubungan peramalan dan perencanaan. Peramalan bukanlah merupakan rencana. Peramalan adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat perencanaan penjualan. Kendala-kendala peramalan penjualan. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan. Yang kedua, kurangnya data yang relevan baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat, fasilitas pengolah data dan tenaga ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi umum seperti inflasi dan resesi yang berdampak cukup besar pada penjualan. Manajer harus mempelajari secara menyeluruh tentang perubahan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi untuk meramalkan penjualan yang lebih akurat. Selain itu, tren pasar masa lalu, preferensi konsumen, nasional, pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan penjualan untuk periode berikutnya. Yang kedua, demografi konsumen. Demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan harus dipertimbangkan sebelum memproyeksikan permintaan barang dan jasa tertentu. Kelompok sosial seperti keluarga atau lingkungan, pertemanan juga mempengaruhi perilaku pembelian individu. Dengan demikian, semua faktor ini harus dipelajari dengan cermat sebelum memperkirakan penjualan untuk periode tertentu. Yang ketiga, pesaing kompetitor. Ada beberapa pesaing di pasar yang berurusan dengan jenis produk dan layanan serupa. Oleh karena itu, tim pemasaran harus mempelajari strategi penetapan harga, desain produk, peningkatan teknologi, skema promosi, kampanye iklan, dan lain-lainnya dengan sangat hati-hati agar dapat bersaing dengan kompetitor atau pesaing pada pasar yang sama. Perusahaan juga harus terus mencermati pendatang baru yang mungkin akan mengubah pangsa pasar perusahaan secara signifikan. Yang keempat, perubahan strategi perusahaan. Perubahan dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi penjualan, seperti perubahan kampanye periklanan, skema promosi, dan kebijakan harga dapat membawa perubahan yang signifikan pada angka penjualan. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk mempelajari setiap perubahan terkait pengaruhnya terhadap penjualan keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, peramalan penjualan merupakan tulang punggung pemasaran yang tidak hanya menyediakan angka penjualan tetapi juga membantu manajemen
untuk mengidentifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pelanggan, serta membantu dalam mengeksplorasi peluang pasar yang dapat disesuaikan dengan upaya pemasaran perusahaan. Efektivitas peramalan penjualan. Efektivitas sistem peramalan dalam membantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 4 kriteria berikut. Yang pertama, accuracy. Yang kedua, stability and responsiveness. Yang ketiga, objectivity. Yang keempat, timing. Yang kelima, benefit to cost ratio. Metode peramalan penjualan. Berikut beberapa metode peramalan yang dapat digunakan untuk kepentingan peramalan penjualan. Di antaranya, 1. Metode peramalan kualitatif. Kedua, metode kuantitatif atau statistik method. Yang ketiga, model khusus. Selanjutnya, tahap-tahap peramalan penjualan. Yang pertama, analisa penjualan. Kedua, analisa fungsi produksi. Yang ketiga, analisa pasar. Berikutnya, teknik perhitungan peramalan penjualan metode kuantitatif. Ada 2. Yang pertama, metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Yang kedua, ada metode least square. Sebenarnya, metode trend least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode trend moment. Jumlah parameter X sama dengan 0, sigma X sama dengan 0. Latihan kasus peramalan penjualan. PT Amanda merupakan perusahaan yang memproduksi brownies memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2015, penjualannya 100 unit. Tahun 2016, penjualannya 120 unit. Tahun 2017, penjualannya 130 unit. Tahun 2018, penjualannya 140 unit. Dan tahun 2019, penjualannya 160 unit. Berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PT Amanda tahun 2020 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan A. Trend moment, B. Least square. Berikut penjelasannya. A. Menggunakan metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Pada kolom X berisi jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap, tetap diurut dari angka 0 sampai angka seterusnya pada kolom X. Pada kolom penjualan Y berisi unit yang terjual pada tahun tersebut. Pada kolom XY berisi perkalian antara kolom X dan kolom penjualan Y. Pada kolom X kuadrat berisi perpangkatan kolom X. Rumus yang pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X akan mendapatkan persamaan 650 sama dengan 5A plus 10B. Rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat akan mendapat persamaan 1440 sama dengan 10A plus 30B. Nilai A sebesar 102, nilai B sebesar 14. Maka akan memperoleh nilai Y sebesar 172 unit.
Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172 unit. Yang B, metode least square. Sebenarnya metode trend least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode trend moment. Jumlah parameter X sama dengan 0, sigma X sama dengan 0. Nilai peramalan penjualan pada metode least square tahun 2020 sebesar 172 unit. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.